warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan belajar membaca kitab Arab. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan kepada yang hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk latihan membaca. Semoga dengan latihan seperti ini bisa memberikan manfaat yang diharapkan. Sekarang kita lihat di layar. Qala al-muallifu ar-rabi'a asyara at-ta'ammulu. At-tahalli bit-ta'ammuli fa inna man ta'ammala adraka wa qila ta'ammal tudrik wa alaihi fata'ammal inda takallumi bimadza tatakallamu wa ma hiya aidatuhu wa taharraz fi al-ibarati wal adai duna ta'annutin au tahazlukin. Wa ta'ammal indal mudzakarati kaifa tahtaru al-qaliba al-munasiba lil ma'na al-muradi. Wa ta'ammal inda su'alis sa'ili kaifa tatafahamu as-su'ala ala wajhihi hatta la yahtamila wajhaini wa hakadha. Itu adalah bacaan yang akan kita jadikan latihan untuk pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan mengartikan perkata. Perhatikan cara mengartikan perkataannya. Yang ke-14, at-ta'ammulu, memperhatikan atau merenungkan. At-tahalli, berhias diri, bita'ammuli, dengan merenung. Fa inna, maka sesungguhnya, man, barang siapa, ta'ammala, merenungkan, adraka, dia akan mengetahui. Wakila, dan dikatakan, ta'ammal tudrik. Ta'ammal, perhatikanlah. Tudrik, engkau akan mengetahui. Wa alaihi, dan atas ini, fata'ammal, maka perhatikanlah, maka renungkanlah,
Indah saat at-takallumi berbicara. Sebelumnya ini jelas suara kami? Jelas. Ya, alhamdulillah. Bimadza bi dengan madza apa? Tatakallamu engkau berbicara. Wa ma dan apa? Hiya dia aidatuhu akibatnya. Wa taharraz dan jagalah diri fil ibarati dalam ungkapan wal adai dan pelaksanaan duna tanpa ta'annutin menyulitkan atau tahadlukin sok pintar, ngaku-ngaku dirinya pintar. Wa ta'ammal dan perhatikanlah, renungkanlah inda pada saat al-mudzakarati berdiskusi kaifa bagaimana tahtaru engkau memilih al-qaliba bentuk format al-munasiba yang sesuai lil makna untuk arti al-muradi yang diinginkan. Wa ta'ammal dan perhatikanlah inda pada saat suali as-saili pertanyaan orang yang bertanya. Kaifa bagaimana tatafahamu engkau memahami dikit demi sedikit as-suala pertanyaan ala wajhihi atas wajahnya, atas bentuknya, hatta hingga la yahtamila tidak mengandung wajah ini dua bentuk. Wahakadha dan beginilah. Ini arti perkataannya. Sekarang kita coba mengurai arti secara tafsiriyah, secara maksudnya sekaligus kita ambil faedahnya. Kita lihat. Jadi penulis buku Hilyatul Talibil Ilmi Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau meneruskan akan adab yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu. Apa adab lanjutannya? Yaitu adab yang ke-14 sekarang. At-ta'ammul hendaknya pencari ilmu untuk senantiasa memiliki kebiasaan memikirkan, merenungkan, mengamati. Apa rinciannya? Kita lihat. At-tahalli bit-ta'ammuli. Ini kami artikan dengan terjemah bebas, terjemah tafsiriyah. At-tahalli bit-ta'ammuli, berhias diri dengan selalu mengadakan perenungan, pengamatan, pemikiran. Apa alasannya? Fa inna man ta'ammala adraka. Maka sungguhnya siapa saja yang mau berpikir, mau merenung, mau mengamati, niscaya dia akan mengetahui, mendapatkan. Wakila dan dikatakan
Ta'ammal tudrik. Amatilah, perhatikanlah, renungkanlah, niscaya engkau akan mengetahui. Apa contohnya biar kita nggak ngambang pemahamannya. Contohnya terkait dengan seorang hakim. Ketika seandainya ada datang kepadanya dua orang yang berselisih, maka ketika satu orang yang menyatakan kepada hakim dengan perkataan A, maka janganlah serta-merta hakim ini langsung memberikan keputusan sebelum hakim mendengarkan perkataan daripada si B. Ketika dua perkataan didengarkan dan harus sama-sama perhatiannya. Ketika mendengarkan si A dengan perhatian yang khusus, perhatian yang maksimal, maka diharuskan sama ketika mendengarkan perkataan daripada si B-nya. Sehingga apa? Ketika seorang hakim mampu mengamati dua perkataan ini, maka dia akan bisa mengetahui jalan apa yang pas ditempuh. Jalan apa yang bisa menjadi pegangan untuk sebagai keputusan final. Kemudian terkait dengan umpama kita larikan dengan bahasa ya, dengan pelajaran nahwu umpamanya. Di pelajaran nahwu ada kaitannya dengan kata mufrad. Kata mufrad. Mufrad ini bisa dipahami dengan beberapa pengertian. Ketika berbicara tentang jenis khobar, maka khobar ini ada 3 macam. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang dia bukan jumlah, dia bukan syibhu jumlah. Beda halnya dengan kata mufrad, itu adalah pembahasan terkait dengan mufrad, musanna, jamak. Mufrad artinya tunggal, musanna 2, jamak ini artinya banyak. Jadi kata mufrad sudah mengandung 2 pengertian. 1 dan 2. Maka ketika membahas akan pembahasan khobar, maka kata mufrad apa? Yang dimaksud adalah yang bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Dan seterusnya. Ya, ini adalah sebagai contoh-contoh ya. Sehingga siapa saja yang mampu mengamati dengan baik, merenungkan, tidak gegabah, tidak buru-buru dalam menetapkan hukum, maka niscaya ketika akan mengambil keputusan, insya Allah akan diberikan kemudahan benarnya. Tapi tanpa perenungan, tanpa pengamatan, langsung buru-buru memberikan keputusan, maka khawatir akan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam keputusan. Kita teruskan. Wa alaihi, dan atas dasar ini, fata'ammal inda takallumi, maka hendaknya engkau wahai pencari ilmu ya, untuk senantiasa berpikir sebelum atau ketika mau berbicara. Ada istilah fakir qabla anta azimah. Pikirkanlah sebelum engkau punya tekad yang kuat. Jadi ketika mau berbicara hendaknya berpikir apakah perkataan yang akan dikeluarkan ini dia bermanfaat, dia tidak ada mengandung dosa, dan seterusnya. Atau justru akan menimbulkan huru-hara, menimbulkan berbagai macam pelanggaran, menimbulkan pertikaian antara sesama muslimin dan seterusnya. Jadi hendaknya seorang talibul ilmi berpikir sebelum berbicara. Bimada tatakallamu, dengan apa engkau berbicara? Dengan apa engkau berbicara? Apakah ini termasuk pembicaraan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, atau pembicaraan yang justru mempercepat turunnya murka Allah?
Karena apa? Nabi menyatakan yang intinya siapa yang sanggup menjaga atau menjamin keselamatan antara kumis dan jenggot yaitu lisan dan antara dua paha yaitu kemaluan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin bagi dia surga. Jadi lisan. Kemudian wama hiya aidatuhu, dan apa dia akibatnya. Jadi ketika akan berbicara hendaknya dengan bentuk kalimatnya dan apa akibatnya. Wa taharraz fi al-ibarati wal ada'i duna ta'annutin aw tahazlukin. Dan jagalah diri Anda. Dan jagalah diri Anda di dalam ungkapan. Ungkapan harus dijaga. Jangan sampai sama antara pencari ilmu dengan orang awam. Jangan sampai sama orang yang belajar hadis, belajar fikih, belajar Quran. Perkataannya sama dengan orang yang sama sekali tidak belajar. Wal adai, dan cara penyampaiannya. Perkataannya, ungkapannya bagus, bahasanya bagus, tapi cara menyampaikannya juga harus hati-hati. Duna ta'anutin, tanpa menyulitkan orang yang mendengarkan, tanpa menyulitkan dirinya sendiri selaku yang menyampaikan. Karena kadang orang berbicara ingin bahasanya bagus, ingin dianggap kayak bahasanya indah dan seterusnya, maka dia menyulitkan dirinya sendiri dan bahkan menyulitkan orang lain untuk memahami bahasa dia. Tahazlukin, dan tanpa dibarengi adanya sok pintar, menganggap dirinya berilmu. Kadang ada orang yang baru belajar sebentar, tapi kayak bahasa dia menunjukkan dirinya nampak sok pintar. Karena beda, orang yang berilmu tentu bahasanya akan merendah. Dia akan memandang orang lain adalah sama dengan dia, dan bahkan mana orang lain adalah lebih utama daripada dia. Beda halnya dengan orang yang baru belajar, langsung dia tidak melihat siapa dia. Entah dia adalah pernah menjadi guru dia, entah dia adalah sebagai teman dia, dan terusnya. Di hadapan dia sama, pukul rata. Menganggap dirinya adalah lebih pintar daripada yang diajak bicara. Kemudian wa ta'ammala indal mudzakarati, dan perhatikanlah ketika berdiskusi. Apa yang diperhatikan? Kaifa tahtarul qalibal munasiba lil ma'nal murad. Bagaimana engkau mampu memilih format bentuk kalimat yang sesuai untuk makna yang diinginkan. Jadi ketika engkau wahai talibul ilmi berada dalam forum diskusi, maka ketika engkau akan mengutarakan ide, al-makna al-murad bisa diartikan ide yang diinginkan. Ingin mengutarakan gagasan Anda, ide Anda, maka apa? Carilah gaya bahasa yang sesuai. Dengan siapa berdiskusi? Apakah dengan para alim ulama, apakah dengan yang sejajar usianya, sejajar ilmunya, atau bagaimana? Harus menggunakan format yang sesuai. Karena apa? Ada sahabat yang menyatakan khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajalah berbicara orang-orang, atau berbicara Anda kepada orang-orang dengan sesuai kadar kemampuan akal mereka. Jadi disesuaikan gaya bahasanya, bentuk bahasanya harus sesuai dengan siapa yang menjadi mukhatabnya atau orang yang mendengarkan ide kita.
Wa ta'ammala inda su'ali sa'ili. Dan perhatikanlah ketika adanya pertanyaan dari orang yang bertanya. Jadi ketika Anda wahai talibul ilmi menemui orang yang bertanya pada Anda, maka apa? Ingat, kaifa tatafahamu as-su'ala? Bagaimana engkau mampu memahami sedikit demi sedikit as-su'ala ala wajhi, pertanyaan daripada yang bertanya tadi, ala wajhi maksudnya adalah sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai pertanyaan yang dimaksudkan A, maka jawabannya bukan A yang diinginkan. Khawatir nanti jawabannya panjang, tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Jadi ketika engkau wahai thalibul ilmi menerima pertanyaan, maka hendaknya engkau pelan-pelan memahami apa sebenarnya yang ditanya. Apa sebenarnya yang ditanya, ke arah mana ya pertanyaannya. Sehingga apa? Hatta la yahtamila wajhaini, sehingga jangan sampai pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Ketika ada pertanyaan A, kalau buru-buru langsung menetapkan maksudnya A, padahal B, karena kadang pertanyaan dia bisa samar, bisa mengandung dua kemungkinan. Kalau nggak cermat memahami pertanyaan, maka apa? Bisa saja ini pertanyaan mengandung dua kemungkinan, padahal yang diharapkan adalah yang pertama atau yang kedua. Kalau seperti ini maka repot menjawabnya. Maka perlu kecermatan, berpikir siapa sebenarnya yang bertanya ini. Contoh sederhana adalah ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya terkait dengan bahasa bebas ya. Pernah Nabi ditanya akan amalan apa yang terutama? Amalan apa yang terutama, yang afdal? Maka Nabi tidak serta-merta menjawab. Nabi kondisional. Nabi melihat orang ini perlu ditekankan agar sholat jamaah. Sholat jamaah, ya, tepat waktu, ya, sholat tepat waktu bersama dengan jamaah. Maka dijawab as-sholatu ala waktiha. Amalan yang paling utama adalah sholat sesuai waktunya. Tiba ada orang lain yang bertanya, pertanyaan sama, tapi orangnya beda. Orang yang kedua ini apa? Perlu adanya penekanan agar berbakti pada orang tua, karena dia perlu ditekankan untuk berbakti pada orang tua. Maka ketika ditanya apa jawabannya, birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian pertanyaan yang sama lagi, orangnya lain lagi. Orangnya ini adalah perlu ditekankan agar semangatnya inginnya untuk berjihad fi sabilillah. Maka dijawab al-jihad fi sabilillah. Bahwasanya amalan yang terutama adalah jihad di jalan Allah. Jadi demikianlah terkait dengan terjemah tafsiriyah sekaligus faedah daripada bacaan yang kita baca ini. Nah, sekarang kita ambil satu saja terkait dengan faedah lughawiyah, faedah bahasannya. Ustaz, maaf saya terlambat Ustaz. Iya, enggak apa. Apa arti ta'amal itu yang nomor 14 Ustaz? Ini bacanya ta'ammul, ini ta'ammul. Ta'ammul artinya memerhatikan, memikirkan, merenungi. Kalau watahorruj? Ini wataharraz. Wataharraz artinya menjaga diri. Menjaga diri. Wah, itu dannya atau memang taharruj? Taharruj. Iya, wawnya adalah huruf atof ya. Atof ya, jadi taharruj ya. Iya, taharraz. Taharruz, taharruj, taharruz.
Syukran Ustaz. Afwan. Ada yang lain yang ketinggalan arti perkataannya? Taharaj itu harus pakai fiil, Ustaz. Memang temennya. Iya, taharras ini fi'il amr ini. Harus pakai fi setelah taharaj. Bisa dua, bisa taharrus dengan taharrus fi dan taharrus an. Fi dengan an, ain nun. Bisa fi atau bisa dengan an. Hanya kalau taharruz fi maka artinya menjaga diri, ya. Kalau taharruz an maka menjauhkan diri. Dua-duanya huruf zer ya Ustaz ya, an dan fi ya. Iya, fi an huruf jar. Tadi taharaj an artinya apa? Maaf Ustaz. Taharruz Melepaskan diri. artinya menjaga diri, Yang menjaga. an Kalau taharruz an menjauhkan diri, menjauhkan diri. Ada yang lain yang kurang jelas arti perkataannya? Ya, sekarang kita ambil satu kaidah bahasa ya dari paragraf ini. Kita ambil dari lil makna, ya. Ini ada lil makna. Lil makna kemudian setelahnya al muradi. Jadi kita akan belajar lil makna al muradi. Ini adalah huruf jar. Li adalah harfu jarrin. Ya. Li ini kalau masuk ke isi huruf jar, ya, huruf jar. Fiil maka dia namanya bisa fiil, bisa lam amr, ya, bisa lam juh, ya. Jadi ada beberapa nama. Jadi li tergantung ke siapa, kemana dia masuknya. Nah, kebetulan sekarang masuk kepada isim, maka lam ini adalah lam huruf jar dengan catatan lamnya kasroh. Dengan catatan lamnya kasroh. Kalau lamnya fathah, maka dia lain lagi artinya. Dan namanya lain lagi. Jadi li di sini harfu jarrin. Harfu jarrin mabniun alal kasri. Al-makna lil makna, al-makna ini adalah isim majrur. Isim majrur. Nah, isim yang setelah huruf jar semuanya majrur. Tinggal sekarang kita akan mempelajari tanda jar. Jadi tanda dalam i'rab ada dua macam. Ada tanda secara asli, ada tanda secara cabang. Kalau tanda secara asli, untuk yang jar tandanya adalah kasroh. Tandanya adalah kasroh. Umpama di sini kita lihat, di sini yang kasroh, ini atahalli bita'amuli. Bi ini huruf jar. Setelahnya isim majrur, ta'amul. Majrur, jarnya, tanda jarnya dengan kasroh. Maka kasroh ini adalah tanda asli. Nah, lil makna ini majrur juga. Tanda jarnya bukan dengan kasroh, tapi dengan tanda cabang. Apa tanda di sini? Dia tetap tandanya kasroh, cuma muqaddarah. Kasroh muqaddarah.
Kalau ta'amul ini kasrah zahirah. Meskipun di sini ya kami ralat ya untuk yang i'rab sini ya, yang tepat ya. Ini bukan tanda far'i ya. Jadi kalau tanda far'i untuk yang jar umpamanya kalau yang apa? Yang biasa di ata'amuli li kasrah ini asli ya. Jadi yang cabang umpamanya bita'amulaini dia bukan dengan kasrah tapi dengan ya karena dia musanna. Ya, ini kami ralat ya. Adapun yang lil makna dia tetap tanda asli. Cuman di sini aslinya nggak nampak. Kalau bita'amuli ini kasrahnya nampak bita'amuli. Tapi kalau yang lil makna dia tanda jarnya kasrah, cuman nggak nampak. Maka disebutkan al makna ketika kita i'rabkan ismun majrurun wa alamat jarrihi kasratun muqaddaratun. Kasrah yang tidak nampak. Apa sebab? Li'annahu ismun maksurun. Karena dia adalah isim maksur. Kalau ini ta'amuli kita i'rabkan ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun 'alal akhiri. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di huruf akhirnya. Kalau yang al-ma'na tanda kasrahnya tidak nampak. Apa alasannya? Karena dia adalah isim maksur. Apa isim maksur? Isim maksur adalah kata yang diakhiri dengan alifun lazimah. Alif yang harus, alif yang wajibah. Apa maksudnya? Diakhiri dengan seperti ini. Lil makna ini huruf akhir adalah alif. Meskipun harakatnya seperti ya, tapi nggak ada titiknya. Jadi ini alif lazimah. Ini harus dihukumi dengan alif. Alif wajibah, alif lazimah. Panjang dibaca lil makna. Kalau ya tentu kita membaca dengan lil maknai. Ya. Jadi alif lazimah ada dua bentuk. Ada yang berbentuk seperti ya tanpa titik, ada yang alif tegak. Alif lazimah. Setiap alif yang lazimah di akhir namanya isim maksur. Setiap isim maksur maka tanda i'rabnya dengan apa? Dengan harokat yang muqaddar. Jadi ketika dhammah muqaddar, ketika fathah muqaddar. Kemudian karena ini makna akan diberikan sifat maka makna ini wahwa man'utun dan dia adalah yang akan disifati. Apa sifatnya? Al-muradi. Al-muradi adalah sifat atau na'at. Maka di sini kita katakan na'tun majrurun. Kenapa majrur? Kenapa terjarkan? Karena al-makna ini isim majrur. Maka sifatnya adalah harus majrur. Yaitu adalah simpulan daripada faedah lahwiyah meskipun sedikit semoga ada manfaatnya. Nah, sekarang dibuka forum pertanyaan, silakan yang bertanya tanyakan. Isim yang maksud itu semuanya pasti nggak bisa pasti tidak tampak kalau kasroh. Kalau jadi dalam keadaan majrur atau Iya, jadi saya maksud marfu. harokat akhirnya. Iya, jadi saya maksud ketika rofa, nasab, ya, jar, maka tanda dengan tanda yang tidak nampak. Jelas ya? Jelas saudari Popi? Jelas. Apa? Ya, alhamdulillah. Ya, Tif. Ada yang lain? Silakan. Ana mau tanya Ustaz. At-tahali itu posisinya sebagai apa Pak Ustaz? Ada pertanyaan? Tadi barusan ada yang nanya Ustaz. Kenapa? Ada yang nanya at-tahali statusnya pakai apa berarti? Oh ya.
Ini pertanyaan lewat chat ya. Bukan, barusan ada yang menyampaikan. Silakan kalau mau diulangi lagi, silakan. Siapa tadi? Ya. At-tahali, Ustaz. Iya. Di sini at-tahalli bit-ta'ammul. Maka di sini pasnya adalah sebagai khobar. Ya. Khobarun li mubtada'in mahdhuf. Jadi ini adalah khobar untuk mubtada yang dibuang. Yaitu kita wal mubtada atau takdiruhu wa takdiruhu al-adabu ar-rabi'a asyar. Adab yang ke-14. Adab yang ke-14 at-tahalli bit-ta'ammul. Ya. Jadi pasnya adalah khobar. Kalau kita i'rabkan at-tahalli khabarun li mubtada'in mahdhufin takdiruhu al-adabu ar-rabi'a asyara. Jelas kira-kira? Jelas, Ustaz. Saya nggak jelas, Ustaz. Ulang lagi, mohon, Ustaz. Maaf. Iya. Jadi ini kaitannya terkait dengan jumlah kata at-tahalli bita'ammul. At-tahalli bita'ammuli kita artikan berhias diri dengan merenung. Kata berhias diri dengan merenung ini kalau kita hukumi ini bukan jumlah, bukan kalimat. Kenapa? Karena tidak ada, kalau fi'liyah nggak ada fi'il, nggak ada fa'il, nggak ada maf'ulun bih. Kalau ismiyah nggak ada mubtada, nggak ada khabar. Maka di sini perlu adanya takwil, perlu adanya tafsir, perlu adanya kita merenungkan ini cocoknya apa. Maka di sini pasnya adalah sebagai khobar. Khobar mubtadanya dihilangkan. Apa kira-kira khobar? Apa kira-kira mubtadanya? Mubtadanya adalah adab yang ke-14 adalah berhias diri dengan merenung. Jadi adab yang ke-14 sebagai mubtada. Jadi dalam ilmu nahwu, ilmu i'rab tentunya dia mengharuskan kita untuk berpikir. Contoh sederhana ya mudah. Secara ta'rif, secara definisi, kalimat sempurna adalah susunan yang minimal terdiri daripada dua kata. Jadi secara definisi, kalimat sempurna minimal terdiri daripada dua kata. Dan orang yang mendengarkan adalah paham. Bunyi daripada definisi kaidah ini adalah seperti itu. Tapi kenyataannya umpama ketika ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabb engkau? Ketika dijawab Allah, maka lafaz jalalah Allahu ini adalah jumlah, sudah kalimat sempurna. Padahal dia hanya satu kata. Maka perlu di sini perlu paham bentuk kalimatnya. Lafaz jalalah keluar. Allah kapan ini keluar? Ketika ada pertanyaan man rabbuka, siapa Rabb engkau? Dijawab Allah, berarti maksudnya adalah Rabbi Allahu. Rabb saya adalah Allah. Maka Rabbi adalah mubtada. Lafaz jalalah sebagai khobarnya. Jelas kira-kira? Bisa dipahami. Alhamdulillah. At-tahalli yaknya itu ya bukan ya mutakalam ya, Ustaz ya? Bukan. Satu alasan, ya ini bukan ya mutakalim karena adanya alif lam. Ini alif lam ini. Alif lam dengan domir selamanya nggak bakalan bersatu. Seperti halnya alif lam dengan tanwin nggak boleh bertemu. Iya. Karena sudah ini ya, sudah ma'rifah ya. Iya, sahih sudah. Tahalli. Iya. Ya.
Ada lagi silakan. Ada masalah lagi silakan sampaikan.